Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, membaca dan menelaah kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi Ilmi Tasawuf, satu kitab dalam ilmu tasawuf yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Arif Billah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi qaddasallahu sirrah, salah seorang ulama tasawuf yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah malam ini kita akan sama-sama membaca pembahasan tentang al-faqru. Al-faqru, kalau diterjemahkan secara bebas, al-faqru itu artinya adalah kefakiran, ya, kefakiran. Perlu dipahami bahwa ada perbedaan makna kefakiran yang dimaksud oleh para ulama tasawuf dengan kefakiran yang dipahami oleh masyarakat umum. Kalau secara umum, kefakiran itu dimaknai dengan qillatul mal, sedikitnya harta. Dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran. Tapi kefakiran yang dimaksud oleh para ulama tasawuf justru adalah satu sifat yang terpuji. Jadi bukan keadaan kurangnya harta, tapi kefakiran menurut ulama tasawuf itu adalah satu sifat yang terpuji. Yang dimaksud dengan kefakiran oleh ulama tasawuf yaitu perasaan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu merasakan bahwa dia begitu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bergantung kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, nah itulah makna al-faqru yang sesungguhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya mengajarkan kepada kita ini umatnya satu doa, Allahumma aghnini bihalalika an harami, atau di riwayat yang lain disebutkan akfini bihalalika an harami wa bifadlika amman siwa. Ya Allah, berikanlah kepada saya perasaan cukup dengan yang halalmu, supaya saya tidak lagi tergoda dengan yang haram. Dan berikanlah kepada saya ya Allah karuniamu, sehingga saya tidak menggantungkan diri kepada yang selain dirimu. Jadi di dalam doa tadi ya kita diajari oleh Nabi untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu rasa cukup dengan yang halal, sehingga tidak lagi tergoda dengan sesuatu yang haram. Karena sebetulnya masalah banyak orang saat ini bukanlah persoalan sedikit atau banyaknya, tapi masalah banyak manusia saat ini adalah rasa cukup atau tidak merasa cukup. Contoh yang sederhana, mengapa misalnya ada orang yang korupsi? Tentu bukan karena hartanya sedikit,
Karena justru kita melihat bahwa orang yang korupsi itu hartanya sudah banyak. Jadi persoalannya bukan pada masalah sedikitnya, tapi perasaan tidak cukup dengan apa yang dia miliki. Seandainya sudah merasa cukup dengan harta halal yang dia miliki, maka tentu itu akan menghindarkannya dari mencari harta dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya contoh yang lain, mengapa misalnya ada yang melakukan perselingkuhan ya, padahal dia sudah punya pasangan hidup yang halal. Itu artinya karena dia tidak merasa cukup dengan pasangan hidup yang halal yang dia miliki. Jadi yang kita butuhkan itu sebetulnya adalah rasa cukup dengan yang halal, supaya kita bisa terhindar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang diminta di dalam doa tadi, yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dicukupkan dengan karunia-Nya Allah, sehingga tidak lagi menggantungkan diri kepada yang selain Allah. Maka seorang hamba mestinya dia merasakan betapa butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan al-faqru, kefakiran oleh para ulama tasawuf. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Untuk orang-orang yang fakir, yang terkepung di jalannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa untuk berusaha mencari rezeki di muka bumi ini. Mereka hidup betul dalam kefakiran, akan tetapi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengetahui keadaan mereka yang sesungguhnya mengira mereka orang kaya. Karena apa? Ta'affuf. Dia punya sifat iffah. Dia menjaga kesucian, kemuliaan dan kehormatan dirinya. Tidak mau mempermalukan diri dengan cara meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau mengenali mereka dengan ciri-cirinya. La yas'aluna nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada orang lain dengan cara yang mendesak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang boleh jadi hidup dalam kekurangan harta, akan tetapi kondisi itu tidak membuat mereka mempermalukan dirinya, tidak membuat mereka kemudian meminta-minta. Karena orang yang hidup dalam kekurangan itu ada dua macam. Ada orang yang hidup dalam kekurangan lalu kemudian tidak rela, tidak ridho, tidak sabar dengan keadaan dirinya, akhirnya ia kemudian meminta-minta. Tapi ada juga orang yang hidup dalam kekurangan tapi dia punya iffah, dia punya kehormatan diri, dia menjaga kehormatan dirinya, kemuliaan dirinya, sehingga tidak mau mempermalukan diri, tidak mau meminta-minta. Itu yang dipuji oleh Allah di dalam ayat ini. Meskipun boleh jadi di masa seperti sekarang ini agak sulit kita menemukan yang seperti itu. Pernah ada seorang pejabat di kelurahan, dia cerita ke saya, susah sekarang Ustaz. Saya tanya apa maksudnya Pak? Kata beliau, biasa ada yang datang ke kantor kelurahan minta surat keterangan tidak mampu, tapi anehnya datang dengan memakai mobil. Saya lihat kendaraan pribadi. Nah ini datang untuk minta surat keterangan tidak mampu. Jadi kalau orang yang katakanlah berkecukupan saja tidak punya iffah, tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, apalagi mereka yang hidup dalam kekurangan. Karena itu Allah puji kalau ada yang mampu ya menjaga kesucian, kemuliaan dirinya, tidak mau mempermalukan diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya
bi khamsimi'ati am nisfa yaum. Orang-orang yang fakir itu akan masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun setengah hari. Maksudnya apa? Ya, ukuran hari di hari kemudian itu beda dengan perhitungan hari di dunia. Kalau perhitungan hari di hari kemudian, satu hari sama dengan, ya, satu riwayat menyebut 1000 tahun. Sehingga di sini dikatakan ya setengah hari berarti 500 tahun. Ya. Kenapa demikian? Karena pertanggungjawaban terhadap harta itu berat. Ya, pertanggungjawaban terhadap harta berat. Di hadis disebutkan kaki-kaki seorang hamba tidak akan bergerak sebelum dia ditanya beberapa hal. Dia akan ditanya, ya, tentang umurnya, dia gunakan umur itu untuk apa. Ditanya tentang masa mudanya, digunakan untuk apa. Ditanya tentang ilmunya, ilmu itu digunakan untuk apa. Dan ditanya juga tentang hartanya, dia peroleh dari mana, kemudian disalurkan kemana. Jadi khusus untuk harta pertanyaannya itu pada dua sisi. Ditanya diperoleh dari mana, ditanya juga disalurkan kemana. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan harta. Pertanggungjawabannya berat, sehingga hisabnya juga lama. Beda dengan orang yang tidak memiliki harta yang banyak, hisabnya itu tidak begitu lama. Sehingga di sini sebutkan ya orang-orang yang fakir akan lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi tidak harus berkaitan dengan kekurangan harta yang dimaksud dengan fakir atau miskin itu. Nah, di sini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah SAW bersabda, innal miskin laisa bitawaf alladzi tarudduhu luqma wa luqmatan wa tamra wa tamratan. Bukanlah orang yang miskin itu orang yang keliling-keliling di muka bumi ini untuk mencari satu suap, dua suap, atau mencari satu biji kurma, dua biji kurma. Bukan itu yang dimaksud dengan orang yang miskin. Kan ada hadisnya Nabi, Bapak Ibu, di mana Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, wa tawaffani miskinan, wafatkan saya dalam keadaan miskin, wahsurni fi sumratil masakin, dan kumpulkanlah saya di dalam surga bersama dengan orang-orang yang miskin. Tapi sekali lagi bukan yang dimaksud mereka yang keliling di muka bumi ini untuk meminta-minta. Fakilah, Nabi ditanya, manil miskinu ya Rasulullah, siapa orang miskin yang Anda maksud itu ya Rasulullah? Nabi jelaskan, allazi la yajidu ma yughni wa yastahi ayyas 'alan nas wa la yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi. Ya, orang miskin yang saya maksud yaitu mereka yang tidak memiliki apa yang membuat mereka tidak merasa butuh kepada yang lain, membuat mereka sudah berkecukupan. Kemudian mereka merasa malu kalau mau meminta-minta kepada manusia. Lalu mereka tidak diketahui keadaannya, yang katakanlah dalam kekurangan, sehingga kemudian mereka harus diberikan sedekah. Nah, ini salah satunya menarik. Yang kedua, yastahyi ayyas 'alan nas, merasa malu untuk meminta kepada manusia. Dijelaskan di dalam syarah kitab ini. Qala al-ustazu asy-syekh, al-ustaz asy-syekh berkata, kalau Imam Al-Qushairi menyebutkan di dalam kitab ini al-ustaz asy-syekh, maka yang dimaksud adalah guru beliau yang terdekat, yang sekaligus mertuanya, yaitu Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala anhu. Nah, Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, makna qaulihi, makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastahyi ayyas 'alan nas, malu untuk meminta kepada manusia, yaitu yastahi minallah, malu kepada Allah. Jadi malunya itu bukan malu kepada manusia, tapi malu kepada Allah. Ayyas 'alan nas, kalau dia harus meminta kepada manusia, la annahu yastahi minan nas, bukan malu kepada manusia.
Jadi dia malu kepada Allah kalau harus meminta kepada manusia. Karena jika ia meminta-minta kepada manusia, terkesan dia tidak ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sesungguhnya puncak pemberian Allah kepada manusia itu dalam hal apapun adalah ridho. Itulah puncak pemberian Allah kepada manusia dalam hal apapun. Mau dalam masalah harta, dalam masalah jabatan, dalam masalah kedudukan, dalam masalah ilmu, masalah apa saja, puncak pemberiannya Allah adalah ridho. Sehingga di surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Wala saufa yu'tika rabbuka. Dan Tuhanmu ya Muhammad akan terus-menerus memberi kepadamu, tidak pernah berhenti. Allah akan terus-menerus memberikan kepadamu. Allah tidak akan pernah menghentikan pemberiannya. Fatarda, sampai engkau merasa ridho. Itu artinya puncak pemberian Allah kepada Nabi saja adalah ridho. Termasuk juga kepada kita ini umatnya. Bahkan sebagian ulama memahami itulah ayat yang paling memberikan pengharapan kepada manusia. Ada minimal 2 kelompok ulama kita yang mana ayat di dalam Al-Quran yang paling memberi pengharapan, yang paling menggembirakan. Menurut sebagian ulama, ayat yang paling memberikan pengharapan, yang paling menggembirakan itu adalah surah Az-Zumar ayat 53. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari kasih sayangnya Allah. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini paling memberi pengharapan menurut sebagian ulama. Karena di dalam ayat tadi Allah menyapa manusia yang sudah melampaui batas, yang sudah sangat banyak dosanya. Tapi Allah tetap menyapa dengan penuh kelemah lembutan, hamba-hambaku. Lalu Allah kemudian melarang orang yang sudah melampaui batas itu untuk berputus asa. Lalu Allah berikan janjinya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Wajar kalau menurut sebagian ulama ini ayat yang paling memberikan pengharapan. Tapi menurut sebagian ulama yang lain bukan. Ayat yang paling memberikan pengharapan itu adalah ayat tadi di surah Ad-Duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Tuhanmu akan terus-menerus memberikan kepadamu ya Muhammad sampai engkau ridha. Mengapa memberikan pengharapan? Nabi itu tidak akan ridha selama masih ada umatnya yang belum masuk ke dalam surga. Ini memberikan pengharapan kepada kita bahwa insya Allah karena kita ini umatnya Nabi, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Karena itulah yang akan membuat beliau ridha ketika semua umatnya sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ini konteks ridha. Saya ulangi, puncak pemberian Allah kepada manusia dalam hal apapun adalah ridha. Jadi kalau ada seseorang yang meminta-minta kepada manusia, minta harta, minta jabatan dan sebagainya, terkesan dia tidak ridho, tidak rela menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupannya. Suatu waktu Nabi tanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini? Sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Ya, kami di pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Nabi lanjutkan pertanyaannya, segala sesuatu itu ada tandanya. Lalu apa tanda-tanda keimanan kalian? Sahabat menjawab, nashkuru ala ni'am. Kami bersyukur atas semua nikmatnya Allah. Wa nasbiru alal bala. Dan kami bersabar atas ujiannya. Wa narda biqada'illah. Dan kami ridha dengan ketetapannya Allah. Maka Nabi kemudian memuji mereka, antumul mu'minuna haqqan. Kalian benar-benar orang yang beriman. Yaitu ciri keimanan, yaitu ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Wal faqru syi'arul auliya. Kefakiran,
rasa selalu butuh kepada Allah bukan kepada makhluk, itu adalah syiarul aulia, syiarnya wali-wali Allah, itulah cirinya wali Allah. Wahilyatul asfiya, dan pakaiannya orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtiyarul haqqi subhanahu li hawasihi minal atqiya, dan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa, kalangan yang khusus di antara hamba-hambanya. Wal anbiya, begitu juga dari para nabi. Wal fuqara safwatullahi azza wa jalla min ibadihi, dan orang-orang yang fukara, yang merasa selalu butuh kepada Allah, itulah hamba-hamba pilihannya Allah. Wa mawadi asrarihi min khalqihi, dan manusia yang dijadikan tempat Allah untuk menyimpan rahasianya. Bihim yasunul khalq, melalui mereka lah Allah Subhanahu wa taala memelihara makhluk. Wa bi barakatihim yabsutu alaihimur rizqa, dan dengan berkah mereka lah Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya. Jadi melalui orang-orang yang mungkin hidup dalam kekurangan sekalipun, tapi dia hanya merasa butuh kepada Allah bukan kepada makhluk, maka insya Allah melalui keberkahan mereka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki. Sehingga ada ungkapan ulama kita, orang kaya itu sebetulnya lebih butuh kepada orang fakir dibandingkan orang fakir butuh kepada orang yang kaya. Dulu ada seorang sahabat yang memandang rendah orang yang lemah baik secara fisik maupun lemah secara ekonomi. Maka Nabi menegur, dan Nabi katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian rezeki dan pertolongan itu melalui perantaraan doa-doa mereka, karena mereka lebih khusyuk, lebih ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fuqara'u as-subbar julasa'ullah taala yaumal qiyamah, orang-orang fakir dan sabar, mereka itulah julasa'ullah. Kalau diterjemahkan harfiah, mereka yang duduk di dekat Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Bidzalika waradal khabaru anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah terdapat hadis yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, likulli syai'in miftahun, segala sesuatu itu ada miftahnya, ada kuncinya, ada pembukanya. Wa miftahul jannah, dan kunci surga itu adalah hubbul masakin, mencintai orang-orang yang miskin. Itu kuncinya surga. Jadi selama di dalam hati masih ada Pak rasa cinta kepada orang-orang yang miskin, maka insya Allah ya kunci surga itu masih kita miliki. Tapi ketika sudah tidak ada lagi kepedulian terhadap orang yang hidup dalam kekurangan, orang yang miskin, maka kunci surga itu sudah kita tidak miliki lagi. Ya. Itulah sebabnya ayat-ayat yang awal-awal turun itu memberikan penekanan kepada perhatian untuk orang-orang yang miskin. Ya, misalnya saja Allah SWT berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini surah-surah yang awal turun. Pernahkah engkau melihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Ada juga yang memahami mendustakan agama. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang yang miskin. Jadi mereka dipandang pendusta agama, tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Tapi jika di dalam hati masih ada rasa kasih sayang, ada rahmah kepada mereka yang hidup dalam kekurangan, pada orang miskin, kunci surga itu masih kita miliki. Wal fuqara'u as-subbaru hum julasa'ullahi ta'ala yaumal qiyamah. Nabi lanjutkan sabdanya, orang-orang fakir asal mereka sabar, maka mereka itulah julasa'ullah, ya, orang-orang yang duduk di dekat Allah di hari kemudian kelak. Wakila, diceritakan, inna rajulan ata Ibrahim bin Adham bi asrati alafi dirham. Pernah ada seseorang yang menemui Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang sufi yang sangat terkenal pada masanya, bahkan sampai sekarang. Beliau memilih hidup zuhud, dan dibawakanlah kepada beliau
10.000 dirham. Bawakan 10.000 dirham. Fa'aba ayyakbala, beliau enggan, beliau tidak mau menerimanya. Wa qala, lalu beliau berkata, turidu antam huwa ismi min dewanil fuqara bi asrati alafi dirham, la af'al. Apa kamu ingin menghapus daftar nama saya, menghapus nama saya di daftar nama orang-orang yang fukara hanya demi 10.000 dirham ini? Oh, saya tidak mau melakukan itu, karena ada keistimewaan tersendiri bagi mereka yang fukara. Tapi sekali lagi bukan sekadar qillatul mal, bukan sekadar karena kurangnya harta, tapi sekali lagi yang paling utama adalah rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya baca satu lagi. Yaqulu Ibrahim Al-Qissan, salah seorang ulama sufi yang bernama Ibrahim Al-Qissan berkata, al-faqru libas yurisur ridha idza tahaqqaqal abdu fihi. Kefakiran itu ibaratnya adalah pakaian yang akan mewariskan, yang akan menumbuhkan di dalam hati rasa ridha apabila itu sudah terwujud pada seorang hamba. Nah, ini yang kita tuju. Bagaimana supaya kita memiliki sifat ridha? Karena saya sampaikan tadi itu puncak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, bukan berarti agama ini mengajarkan kita untuk tidak memiliki harta. Tidak. Silakan kita miliki harta, tapi jangan masukkan ke dalam hati kita. Miliki harta, gunakan secukupnya, kemudian selebihnya kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tempatkan harta itu pada tempat yang semestinya. Tempatnya harta bukan di dalam hati. Apa Anda yang memasukkan harta ke dalam hati Anda? Contoh yang simpel ya, yang sederhana. Misalnya ini yang sederhana saja. Bagaimanapun mahalnya sepatu atau sandal yang kita miliki, itu tempatnya cukup di kaki saja. Tidak boleh sandal itu kita masukkan di hati. Tidak boleh sepatu itu kita masukkan ke dalam hati. Apa Anda yang memasukkan sandal dan sepatunya ke dalam hati? Itu bisa dilihat ketika sandal itu hilang, sepatu itu hilang. Kalau ada orang yang ketika kehilangan sandal, kehilangan sepatu, dia merasa sakit hati, oh berarti selama ini sandal dan sepatunya itu telah dia masukkan ke dalam hatinya. Buktinya hatinya sakit. Seandainya tidak dimasukkan ke dalam hati, sekalipun sandal itu hilang, sepatu itu hilang, kita tidak akan pernah merasa sakit hati. Kasihan hati kita. Selama ini yang menikmati sandal itu kaki, giliran dia hilang, kenapa hati kita yang mesti sakit? Jadi miliki dunia, tapi tempatkan pada tempatnya, jangan masukkan ke dalam hati kita. Hati kita ini cukuplah untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna al-faqru, kefakiran menurut para ulama sufi, bukan seperti yang dipahami oleh masyarakat awam. Saya kira itu pengantar saya sampaikan, masih ada beberapa menit sebelum masuk waktu Isya. Seperti biasa, kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, boleh di luar dari pembahasan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Ada Pak mungkin yang ingin silakan. Beri saya minum Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau misalnya ada orang Islam